berikutnya dikasih batu, jalan lagi ke ujung sana, kasih lagi batu, jalan lagi ke ujung sini. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan akil riba, mereka yang memakan riba. Astagfirullah, hati-hati. Setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah SAW melihat apalagi yang dilihat Rasulullah? Apalagi yang dilihat Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW melihat orang yang mengerikan. Wajahnya saya tidak suka melihatnya berada dalam tengah-tengah api yang sangat luar biasa. Para malaikat mengatakan, Zak, itu adalah subhanallah, malaikat yang bertanggung jawab di mana? Di neraka. Malaikat apa coba? Malik. Rakal Malik. Subhanallah. Pantas wajahnya, nggak senyum-senyum. Malaikat Malik ini, atau sering dikatakan lainnya adalah Az-Zabaniyah, ya, tidak pernah tersenyum kecuali pernah tersenyum kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini malaikat satu-satunya yang hanya tersenyum pada Rasulullah, yang malaikat apa? Menjaga neraka. Ya, dan bersalaman dengan Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang lain datang kepada Rasul dan bersalaman, dan malaikat saja tidak pernah senyum kepada malaikat, yakni malaikat penjaga apa? Neraka. Tapi buat Rasulullah senyum. Subhanallah, luar biasa penghargaan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya melihat lagi, begitu berjalan, subhanallah, istana yang megah sekali, indah. Rasulullah katakan, istana itu istana milikmu, insyaallah Anda akan masuk di dalamnya dan umatmu. Subhanallah, luar biasa. Setelah itu apa lagi? Rasulullah SAW melihat lagi seorang yang satunya baik, satunya buruk. Siapa mereka? Malaikat menjawab, mereka itu adalah orang yang kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Keburukannya belum ditobati di dunia. Subhanallah. Tapi kalau sudah ditobati, selesai. Kalau ada kesalahan, mudah. Solusinya minta maaf ataupun tobat pada Allah Subhanahu wa taala, tuntas. Tapi kalau seandainya hal ini tidak bisa dikerjakan, ini sangat mengerikan sekali. Ala nisfain, ala syaqain, baik dan buruk. Lalu Rasulullah mengatakan, dan ini bukan di neraka, tapi ini di mana? Di kubur. Jadi kalau dengan mengatakan siksa kubur, ya itulah adanya. Iya, siksa kubur itulah adanya. Kita bukan untuk takut dan segala macam, tenang. Orang mukminin, mukminat punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah muqaddimah tentang hadis yang disampaikan Rasulullah dalam Sahih Bukhari, disampaikan diriwayatkan oleh Samurah Ibnu Jundub. Iya. Beliau dengan mengatakan, pada malam itu, pada subuh itu Rasulullah tidak bertanya kepada kami tentang mimpi, tapi Rasulullah menyampaikannya. Subhanallah. Selanjutnya, yang namanya kubur yang akan kita datang ke sana bagi orang mukminin, mukminat, subhanallah, itu adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena bagi orang mukmin akan terbagi dalam 3 bagian. Ya, yang pertama ada kebagian yang namanya mati syahid, yang ada yang namanya husnul khatimah, dan ada lagi bagi orang kafir namanya su'ul khatimah. Iya, nanti kita akan bahas itu. Tapi yang jelas, proses dari dunia menuju ke akhirat ataupun alam barzakh, ada yang namanya sakaratul maut. Apa arti sakaratul maut? Sakaratul maut proses keluarnya nyawa dari tubuh ini, keluarnya nyawa dari jasad ini. Subhanallah. Ini nyawa dalam tubuh ini udah berapa tahun nempel di sini? Ada yang mungkin sudah nempel sampai hari ini, udah 37 tahun, 40 tahun, 50 tahun nempel di sini, 60 tahun, 80 tahun. Itu begitu ditariknya nyawa ini gimana kira-kira, susah apa gampang? Contohnya, saya mau ngelem sesuatu di meja ini. Saya lem, pakai lem apa saja, mau pakai Fox, mau pakai Avon, mau pakai apa, mau pakai double tip tempel kan. 1 tahun biarkan nempel. Benda itu di meja ini. Begitu dibuka, susah nggak kira-kira? Begitu dibuka, ada yang rusak nggak kira-kira? Rusak. Bahkan nggak segan-segan, mungkin harus pakai apa? Linggis atau pakai obeng, truk rusak ininya. Subhanallah. Apalagi ruh nempel di sini. Bentar. Apalagi ruh begitu di sini, dibuka. Subhanallah, begitu susah melepasnya. Dan simpan baik-baik. Ruh begitu dicabut ini, yang normal dari ubun-ubun. Simpan ya. Jadi ruh dicabut, yang normal itu dari ubun-ubun. Coba lihat bayi ya, bayi yang mana bayi ini apa? Bayi ini kalau belum dewasa, ya, syukran masih ada, ya, syukran, ya, syukran, Allah barik fiik. Jadi yang namanya bayi, kalau seandainya bayi ini belum dewasa, ubun-ubunnya seperti apa? Nyambung nggak kira-kira ubun-ubunnya? Ubun-ubunnya nggak nyambung ya.
ada goyang, itulah ruh yang dicabut. Iya, ruh yang normal dicabut dari sini. Seperti halnya Adam alaihissalam ditiupkan ruh dari sini. Adam alaihissalam ditiupkan ruhnya dari sini. Begitu ruh ditiupkan kepada Adam dulu, langsung fa'atisha Adam. Adam ini apa? Bersin. Ditiupkan, bersin. Begitu bersin, Allah katakan dengan mengatakan subhanallah, alhamdulillah. Adam mengatakan alhamdulillah. Baru Allah jawab yarhamuka rabbak. Subhanallah. Maka saat pertama kali ruh masuk ke Adam, Adam bersin. Sampai hari ini kalau bersin itu kita katakan sunnah alhamdulillah. Kenapa? Saat bersin semua anggota badan saat itu berhenti. Coba lihat dalam ilmu kedokteran. Termasuk jantung saat bersin, berhenti sejenak. Begitu berjalan lagi, alhamdulillah. Kita katakan, kenapa kita harus katakan alhamdulillah setelah bersin? Karena Allah kembalikan gerakan yang ada. Berapa banyak orang habis haji nggak bangun lagi. Kenapa? Berhenti. Saat itu berhenti jantung itu. Semuanya anggota badan berhenti. Maka kita katakan alhamdulillah. Dan yang paling kokoh, paling kuat, serangan ataupun gerakan ketika bersin, push itu sangat kencang sekali. Subhanallah. Entah berapa kecepatannya, tapi bersin itu jangan ditahan. Iya, maksud saya jangan ditahannya itu apa? Dia dikeluarkan, beda kalau nguap. Kalau nguap tahan. Iya, karena lawannya bersin yang nguap. Karena begitu bersin ini, punten-punten, jarasim itu sangat banyak sekali. Jarasim itu apa? Penyakit. Begitu jarasim lebih daripada 100 penyakit keluar. Keluar. Kita katakan alhamdulillah yarhamukallah. Bersin lagi, alhamdulillah yarhamukallah. Hasil lagi, alhamdulillah yarhamukallah. Kalau yang keempat kali, hasil lagi, alhamdulillah. Yang sampingnya lagi bilang apa? Kalau sudah 3 kali itu penyakit, kita bilang Allah yashfik. Iya, semoga Allah sembuhkan kamu. Kalau hasil, alhamdulillah yarhamukallah. Hasil, alhamdulillah yarhamukallah. Hasil, alhamdulillah yarhamukallah. Hasil, Allah yashfik. Semoga Allah sehatkan kamu. Amin. Subhanallah. Iya. Kita lihat nih penyakit ada bukan ini. Kalau bersin sama penyakit beda kan? Bersin sama penyakit lain. Tapi kalau kedauan ini penyakit, bilang Allah yashfik. Iya. Tapi kalau yang bersin itu alhamdulillah, subhanallah. Itu adalah kenapa? Katakan alhamdulillah karena Adam dimasukkan ruh mulai sini. Subhanallah. Pun nanti kita akan dicabut dari sini. Allahu Akbar. Dicabut dari ubun-ubun ini. Tarik oleh malaikat. Subhanallah. Pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kita jawab sama-sama. Jadi ruh itu akan keluar. Ruh yang mana? Ruh yang sekarang kita punya. Subhanallah. Pertanyaannya, ruh yang mana? Iya, ruh yang sekarang ini. Apakah sama ruh kita ini sama ruh yang waktu di janin ibu? Sama. Apakah sama ruh yang waktu kita sekarang ini adalah ruh yang waktu kita SD, waktu kita TK, waktu kita SMP, waktu kita SMU? Sama. Apakah ruh yang akan dicabut oleh Allah ruh yang sekarang ini? Iya. Subhanallah. Terus pertanyaannya, ruh kita ini letaknya di mana? Agar kita enak memahami tentang apa? Tentang lepasnya ruh. Ruh kita ini di mana letaknya? Coba saya tanya. Di mana letaknya ruh? Di mana letaknya ruh? Di hati? Subhanallah. Iya, karena dia tek di hati. Ada yang enggak di sini kok. Orang kalau ngecek mati enggaknya di sini. Iya. Oh bukan di hidung. Orang ketika ngecek matinya ditaruh apa? Ada uapnya enggak? Subhanallah. Subhanallah, ketika ditanya, saya akan jawab dulu. Ruh itu letaknya di mana? Allah sudah tegas mengatakan, yas'alunaka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Anda mau berbicara tentang ruh, itu urusan Allah. Ilmu yang aku berikan kepada manusia itu hanya sedikit sekali, sedikit buat Allah, banyak buat manusia. Sedikit sekali, iya buat kita, buat Allah, buat kita banyak sekali ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh ini urusan Allah. Sekali lagi urusan Allah. Tapi bolehlah kita ingin mencoba apa sih di mana itu ruh. Itu ulama-ulama barat, ulama-ulama Eropa, ulama timur semua sudah berkumpul di mana ruh, nggak ada yang bisa jawab. Yang paling hebat jawaban daripada Syekh Zindani. Iya, Syekh Zindani itu karena disebarkan jawaban ini oleh beliau. Subhanallah, Syekh Zindani itu saya tidak tahu sekarang ini masih rektor Jamiah Al-Iman, Universitas Al-Iman di Yaman atau tidak, saya tidak tahu. Namun yang jelas beliau mengatakan, jika Anda ingin mengetahui letaknya ruh di mana, subhanallah, jawabannya enak. Setiap anggota badan yang merasakan sakit, di situ ada ruh. Setiap anggota badan yang merasakan sakit, di situ ada ruh. Maksudnya apa? Iya, ketika tidak sakit, berarti di situ tidak ada ruh. Ada 2 kesimpulan. Punten. Satu kesimpulannya adalah kalau kita cubit di sini sakit, berarti ruh itu ada di sini.
Cubit berarti ruh itu ada di sini. Dicubit berarti ruh itu ada di sini. Dicubit berarti ruh itu ada di sini. Jadi ruh itu satu menutupi atau masuk ke dalam semua lingkungan tubuh ini. Ketika ada ruh, di situ merasakan sakit. Kesimpulan kedua, berarti yang merasakan sakit itu adalah ruh, bukan jasad hakikatnya. Iya. Ibu bapak pernah saat tertidur, subhanallah, saat tertidur tiba-tiba mimpi dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan. Iya, begitu bangun capek, padahal dari tadi tidur. Subhanallah. Kenapa keringetan? Kenapa? Karena ruh yang sedang. Maka hakikatnya ruh ini tidak istirahat. Saya ulangi lagi nih. Ruh ini tidak pernah istirahat, dan istirahatnya ruh itu hanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti, dalilnya mana? Rasulullah SAW kalau nyuruh Bilal untuk azan tidak mengatakan Bilal azan, Bilal azan, tidak. Apa kata Rasulullah? Arihni ya Bilal, istirahatkan aku Bilal, istirahatkan aku ya Bilal, istirahatkan aku. Loh, kalau tidur itu bukan istirahat ruh, tidur itu istirahat jasad. Wa ja'alna naumakum subata, dan aku jadikan tidur itu sebagai istirahat untuk jasad kita. Ruh nggak istirahat, ruh tuh muter sana, jalan sini. Subhanallah. Jadi ruh yang kita miliki istirahatnya dengan apa? Ibadah. Duduk di majelis taklim, ruh itu ibadah. Masya Allah. Salat, ruh itu ibadah. Ngaji Quran itu adalah maksud saya apa? Istirahat. Duduk di majelis taklim adalah istirahatnya ruh. Salat istirahatnya ruh. Ngaji istirahatnya roh. Baca Quran istirahatnya roh. Kalau kita istirahat itu kebalik banget kan. Pulang dari kantor, duduk, waktunya maghrib masih nonton TV. Pak, salat sebentar, istirahat dulu. Subhanallah. Istirahatnya nonton TV. Istirahat itu ya salat. Ruh itu istirahatnya dengan ibadah. Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Ya Bilal, istirahatkan aku. Ya Bilal, istirahatkan aku. Dengan apa? Salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat hatinya istirahat. Subhanallah. Kenapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Jadi yang namanya ruh itu istirahatnya dengan ibadah. Di mana letaknya ruh? Seluruh tubuh ini ada. Iya. Yang merasakan sakit di situ ada ruh. Berarti yang merasakan sakit itu karena ruh. Jenazah ketika dimandikan, ketika jenazah dimandikan, bagian di sini. Apakah pernah pas bagian sini jenazah awas pelan-pelan, geli, tidak ada. Kenapa? Dia sudah apa? Sudah apa namanya? Sudah tidak ada nyawanya. Maka, punten, saya kembalikan lagi. Ruh itu adanya di tubuh. Contoh, misalnya saya ada gelas di sini. Gelas ini atau baskom yang besar, atau gelas ini saja ada airnya. Saya tanya di mana letaknya air dalam gelas ini? Ibu bapak akan jawab apa? Di mana letaknya air dalam gelas ini? Di mana ya? Emang semuanya ada gelas? Emang semuanya ada apa? Ada air. Jawaban paling gampang adalah mudah. Setiap Anda masukkan sedotan ini di arah manapun, kalau seandainya basah berarti di situ ada air. Bisa dipahami itu perumpamaannya. Ditusuk di sini, tusuk sini, basah berarti ada air. Tusuk sebelah sini, basah, ada air. Bahkan ditusuk dari sini pun kalau basah berarti ada air. Maka air itu berada dalam gelas semuanya. Kalau ditusuk dari mana nggak ada air berarti nggak ada air di situ. Di mana letaknya ruh? Setiap yang merasakan sakit di situ ada ruh. Subhanallah, itu kata-katanya. Dan ruh ini akan keluar, ruh ini akan lepas dari jasad, maka disebut namanya wafat. Prosesnya namanya sakarat. Tahu dulu sekarang, oh ruh begitu ya, alhamdulillah. Selanjutnya, jadi kalau orang sudah lepas ruhnya namanya wafat. Saya selalu menyatakan melalui daripada awal-awal bahasa Arab, daripada wafat, kalimat wafa artinya adalah sempurna, menepati janji. Wafi itu adalah janji. Dengan wafa itu aku telah menunaikan janji, telah menyempurnakan janji. Wafat itu artinya Allah telah sempurna menunaikan janjinya. Allah telah sempurna menyelesaikan janjinya. Itu wafat namanya. Wafat itu Allah telah selesai menunaikan janjinya. Kenapa? Simpan baik-baik, saat kita di perut ibu berapa bulan? 4 bulan, ya kan? Wa yu'maru bi arba'i kalimat, Allah perintahkan dalam 4 hal. Bikatbi rizqihi, ya. Selanjutnya apa? Wa amalihi. Selanjutnya apa lagi? Dengan mengatakan punten-punten. Selanjutnya amalnya, rizkinya, rizkinya, amalnya, selanjutnya ajalnya. Yang keempat apa? Ahli neraka atau ahli surga. Itu sudah ditentukan ini. Itu sudah ditentukan 4 hal ini. Itu dalam qada qadar, nanti kita bahas lain kesempatan. Tapi sudah ditentukan. Ajalnya sudah ditentukan apa belum?
Ajalnya sudah ditentukan kan? Ajal ditentukan tanggal sekian, bulan sekian dia akan diambil nyawanya. Itu adalah janji Allah. Begitu tiba pada waktunya, hari yang sudah ditentukan, Allah cabut nyawanya, kita katakan apa? Wafat. Maknanya Allah telah sempurna menunaikan janji. Oh, jadi Allah telah sempurna menunaikan janji. Iya, berarti itu apa? Wafat. Berarti wafat. Wafat itu Allah telah sempurna menunaikan janji. Janji mana? Janji ketika kita dalam perut ibu usia 4 bulan. Itu wafat namanya. Wafat. Wafat kedua artinya adalah sempurna mendapatkan kenikmatan. Berarti orang mukmin hebatnya kita katakan apa? Wafat. Kenapa? Dia telah sempurna mendapatkan kenikmatan. Wafat. Nikmat yang mana? Nikmat wafat itu. Wafat itu sempurna mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Orang mukmin kenikmatannya adalah surga. Dan mustahil orang masuk surga kecuali dia wafat dulu. Maka wafat itu adalah sempurna untuk mendapatkan kenikmatan. Punten saya tanya, pernah dengar nggak tidur itu setengah dari kematian? Pernah dengar nggak kata-kata hadis ini? An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Bahkan tidur itu setengah dari kematian. Tidur. Saya tanya, enak nggak kalau tidur? Enak ya? Mau lebih enak lagi nggak? Wafat. Subhanallah. Wafat, kalau mau lebih enak lagi wafat. Itu orang saking nyenyaknya tidur, lagi tidur, dikelitik tangannya saking nyenyaknya. Wah, begitu bangun, kamu nyenyak banget, iya enak banget tidur. Itu yang lebih enak lagi buat orang mukmin, wafat. Dimandiin aja nggak bangun-bangun, saking nyenyaknya. Dibungkus sama kain kafan nggak bangun-bangun, dimasukkan ke liang lahat nggak bangun-bangun. Kenapa? Wafat. Subhanallah. Jadi wafat itu artinya sempurna. Sempurna Allah menunaikan janji. Lalu yang kedua, sempurna dia mendapatkan apa? Kenikmatan. Nah, kita kembali lagi. Jadi sekarang kita tahu wafat itu artinya apa? Dan alhamdulillah kita pun tahu sekarang ruh itu di mana letaknya. Prosesnya keluar bagaimana? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya campurkan dengan hadis-hadis yang ada. Maksud saya untuk disusun rapi. Yang penting merasa nyaman untuk didengar dengan hadis-hadis yang ada dikumpulkan begini. Subhanallah. Apabila orang dalam keadaan mau sakaratul maut, dia dalam keadaan yang normal, misalnya lagi tidur, ketabrakan, apa saja semua sama. Dalam keadaan seperti itu, datanglah malaikat. Malaikatul maut, mungkin banyak orang mengatakan nama malaikatul maut disebut apa? Malaikat apa? Ijrail. Iya, Ijrail. Tapi banyak para ulama lebih suka mengatakan malakul maut. Iya, malakul maut. Karena lebih dalil sahih untuk menyebutkan malakul maut. Ja malakul maut. Ini ketika ada orang yang sedang siap untuk dicabut nyawanya, malakul maut tiba. Dan malakul maut itu mengucapkan salam kepada orang soleh yang akan dicabut nyawa tersebut. Namanya disebut. Kalau namanya adalah misalnya Zubair, maka malaikatul maut akan mengatakan Assalamualaikum ya Zubair warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang itu akan kaget karena dia mengucapkan kepada dirinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dipandangnya, oh ini akan datang. Begitu malakul maut tiba, satu lagi malaikat. Ini sedang mencabut orang-orang soleh dan solehah dulu nih. Saya gambarkan. Karena kita insyaallah dan semoga kita pastinya menjadi orang-orang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Begitu datang dengan kata-katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Zubair. Dalam hatinya apa dia sakit atau segala macam, tapi dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama datang lagi satu malaikat di sampingnya dengan membawa hanutu minal jannah atau kafanu minal jannah, membawa kain kafan dari surga. Subhanallah, itu bagi orang yang soleh. Lihat hadis yang sangat jelas ini. Datang malakul maut dan orang itu sudah tahu kalau malakul maut datang. Lalu diamlah malaikatul maut di atas kepalanya, di sini. Di atas sininya. Dan kain kafan pun sudah disiapkan. Ini persiapan untuk pencabutan nyawa ataupun operasi pencabutan nyawa sudah siap. Subhanallah. Saat itu lihat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Pertama, matanya terlihat mata kosong. Bukan kosong matanya sebenarnya, dia melihat apa yang ada di sini. Tapi dalam Al-Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Saat itu aku buka pandangan lahir ini, fakashafna anka ghita'aka, tutupnya buka, fabasaruka al-yawma hadid. Saat itu pandangan menjadi tajam. Pandangan menjadi tajam, saat itu punten bisa melihat
ibu bapak yang hadir di sini, tapi bisa melihat apa di belakang tembok itu. Dan bisa melihat makhluk-makhluk apa saja yang ada di sini. Subhanallah. Ada jin mungkin, ada syaitan pasti. Akan berkeliaran, dia akan melihat. Subhanallah, maka matanya bagaimana? Pandangan jauh. Pernah melihat orang yang menghadapi sakaratul maut seperti apa? Atau tanda-tandanya? Bengong begini. Bengong, subhanallah. Pandangannya melihat ke atas. Melihat. Begitulah keadaannya. Maka saat itu sudah tanda-tanda yang ada. Kasyafna anka ghita'aka fabassaruka al-yawma hadid. Segeralah lakhinu mautakum bila ilaha illallah. Segeralah yang di sekelilingnya untuk mentalkinnya. Seperti halnya mentalkinnya Rasulullah ataupun para sahabat kepada para sahabat. Mentalkinnya, caranya di telinga kanannya. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Pegang tangan telinganya ataupun dipegang ininya, ya seperti ini. Biarkan di telinganya kita ucapkan dengan ucapan la ilaha illallah. Laqinu, bimbinglah dengan kata-kata yang jelas, yang fasih, perlahan, jangan cepat-cepat. Untuk talqin bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan begitu. Tapi Pak, la ilaha illallah yang fasih, jangan gaya daerahnya jangan dibawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Yang fasih bahasanya cari la ilaha illallah. Pelan. La ilaha illallah. Yang lainnya bagaimana? Kalau ada 10 orang di samping, jangan ikut-ikutan sampai rame-rame la ilaha illallah. Enggak usah 1 orang saja. Yang lainnya apa? Yang lainnya berdoa kepada Allah, ya Rabbi, subhanallah, hawwin alaihi bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan dia dalam sakaratul maut. Atau baca surah Yasin. Silakan. Dalam beberapa hadis mengatakan, Iqra'u Yasin, bacalah surah Yasin ketika menghadapi orang itu dalam keadaan sakaratul maut, baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Subhanallah.